Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita muliakan bersama Rektor Universitas Mulia, Rektor Institut Ilmu Keislaman An-Nawawi, yang juga kita hormati segenap jajaran pengurus Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Madura, yang kami banggakan para fasilitator serta para peserta workshop ini Sunan Bonang yang biasa. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima hingga saat ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pertama kami sebagai tuan rumah yang memfasilitasi kegiatan ini tentu saja sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami melihat acara ini sudah berjalan lancar sekali sehingga nanti hasilnya unggul sekali. Peserta saya melihatnya sangat semangat, bahkan mereka masih bisa bertahan lebih dari jam yang ditentukan. Sudah mestinya berhenti, tidak berhenti ternyata. Itu saya kira sudah menunjukkan bahwa betapa bersemangatnya fasilitator dan pesertanya. Dalam tanda petik semuanya memang sama-sama gila borang. Di saat orang sudah harus istirahat, ini masih pikir borang. Kalau tidak gila borang itu apa namanya? Tadi malam terutama ya, dari pagi sudah sampai malam masih di depan laptop. Saya lihat saja sudah pusing, apalagi ikut mengerjakannya. Untungnya saya tidak termasuk peserta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua fasilitator, ada Pak Syafiq, Pak Kaisul, Pak Sinawar, Pak Herman, Bu Maryam. Terima kasih sekali karena sangat telaten membimbing peserta-peserta yang tadi disebut baru mendapat hidayah. Mu'alaf dalam orang. Pasti susah mengurus orang yang baru dapat hidayah. Sebagaimana pengalaman kami dulu ketika masih baru belajar borang, bahkan sudah harus mengisi borang pada saat belum tahu apa-apa tentang borang. Hanya lihat isi saja semuanya begitu, sesuai dengan ijtihad masing-masing. Baru setelah itu kita belajar, memang tuntutannya begitu dulu. Jadi kami berterima kasih karena ternyata para fasilitatornya bisa dan mampu, dan yang terpenting membuat peserta bisa paham. Saya melihat peserta itu dengan semangat mengisi itu berarti ngerti. Karena kalau tidak ngerti biasanya nggak semangat. Jadi cepat mau berhenti, cepat mau tutup, cepat mau. Tapi ternyata sudah sampai jam 11 masih. Jam berapa tadi malam? Jam 10 lewat. Jam 11 masih begitu. Kenapa katanya jam berapa? Jam 9 sudah harus berhenti. Itu berarti paham, karena kalau tidak paham atau mungkin tidak segera paham. Jadi lalu oleh fasilitator didatangi satu-satu, ditunjukkan satu-satu, ini harus begini, ya Allah, ini orang-orang gila semua. Tapi alhamdulillah lancar, dan saya melihat wajah-wajahnya sudah wajah-wajah paham, sudah wajah-wajah yang dapat hidayah. Yang kami harap bahwa kita tidak hanya belajar borang. Kalau hanya mau borang, mau aplikasi itu tidak perlu belajar begini, pesan saja borangnya selesai. Tapi kan kita ini mau belajar bagaimana mengelola perguruan tinggi yang semestinya, yang ideal. Bahwa yang bisa kita lakukan tidak ideal,
itu sudah ma'yaf'alullahu bi. Itu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Tapi kan kita tahu bahwa idealnya bukan. Oh iya, yang mestinya perguruan tinggi itu kan harus ada kerjasama internasional. Walaupun hanya dengan Timur Leste, tapi kan internasional. Yang penting luar negeri. Kerjasama dengan KBRI dengan pelaksanaan umroh. Yang penting iya ya harus ada begininya. Dulu mungkin sebelum kita tahu orang, kita tidak tahu mestinya perguruan tinggi itu mau diapakan. Jangan-jangan kita yang pernah menjadi kepala aliyah lalu mengelola perguruan tinggi seperti mengelola aliyah. Yang penting ada jadwal, ada guru ngajar, selesai. Tidak tahu ternyata dosen itu harus penelitian, harus pengabdian masyarakat, harus banyak sekali tugas-tugasnya. Masih ditanya tentang kepemimpinan di luar lembaga. Ya ketua tahlilan, paguyuban, cinta menolak dan segala macam kan tugas-tugas dosen. Oh iya ya, ternyata harus ada begini juga, harus ada begini. Kita juga dulu begitu melihat orang itu ternyata harus begini ya perguruan tinggi ini. Tidak asal ada kelas, ada mahasiswa, ada dosen masuk selesai. Kalau sempat masuk dosen, enggak sempat ya enggak apa-apa. Yang penting ada proses setelah itu selesai. Nah dengan orang itu kita tahu ini kita harus lakukan, ini kita harus lakukan, mana yang kita belum lakukan, mana yang sudah kita lakukan tapi tidak maksimal. Nah dengan tahu idealnya begitu maka kita bisa pelan-pelan berproses menjadi lebih baik. Ingat dulu yang dikatakan Ibnu Athaillah dalam Hikam itu, la yukhrijukum anil anil wasoif ila syuhudul wasoif. Kita ini tidak bisa keluar dari sesuatu yang sifat-sifat yang jelek kecuali kita sudah mengetahui sifat-sifat yang baik. Kita tidak bisa mengelola perguruan tinggi ini dengan baik kalau kita tidak tahu idealnya bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan baik. Kok ada hubungannya Hikam dengan perguruan tinggi? Karena ceritanya saya mau jadi kiai sebenarnya. Sudah tidak mau jadi kiai karena jadi kiai itu tidak perlu BKD. Tidak perlu laporan ke Dinas, tidak perlu ngajar saja begitu. Pendapatannya akan tidak perlu dilaporkan berapa, tidak perlu buat LAB, tidak perlu. Harus laporan ke Kemenang, dana yang digunakan kan nggak perlu. Jadi enak tuh. Ngajar tidak usah ada ujiannya, tidak usah bikin soal koreksi makalah, nggak usah, ya duduk saja di musola ngajar. Habis waktunya liburan libur, nanti masuk lagi begitu. Tidak disibukkan dengan tugas-tugas administratif.